Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakterial zoonosis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gladysha Imaria Diwana Aliu dari Rombel Peminatan Epidemiologi dan Biostatistika, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Semarang. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah penyakit tularemia, untuk kemudian nanti dilanjutkan dengan penyakit pes atau pelak. Yang pertama, penyakit tularemia. Apa itu penyakit tularemia? Tularemia adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang disebut Francisella tularensis. Bakteri ini biasa terjadi pada hewan liar berdarah panas, yaitu terutama kelinci, tikus, muskat, berang-berang, dan beberapa hewan peliharaan. Tularemia ini sering juga disebut dengan demam kelinci atau rabies fever. Organisme ini juga dapat ditemukan dalam kutu. Orang bisa mendapatkan tularemia dari hewan yang terinfeksi seperti kutu, rusa, atau nyamuk. Orang biasanya tertular tularemia ini dari gigitan kuku, kayu, kutu kanjing, atau Lone Star Ticks. Orang juga dapat terinfeksi saat menangani bangkai hewan yang terinfeksi, misalnya selama menguliti, dengan minum air yang terkontaminasi dengan atau menangani dan makan daging yang kurang matang dari hewan yang terinfeksi, menghirup debu dari tanah, biji-bijian atau jerami yang terinfeksi, dan dari kulit atau cakar hewan yang terinfeksi. Selanjutnya adalah etiologi. Tularemia disebabkan oleh bakteri Francisella tularensis yang ditularkan oleh rodentia. Francisella tularensis ini memiliki dua tipe galur, yaitu tipe A dan tipe B, yang menyerang 190 spesies mamalia, 23 spesies burung, dan 3 spesies amfibi. Penularan ini dapat terjadi melalui gigitan serangga dan caplak penghisap darah, kontak langsung dengan jaringan dan eksudat terinfeksi, kontaminasi membran mukosa, inhalasi, dan ingesti. Selanjutnya adalah epidemiologi. Berikut ini adalah epidemiologi tularemia. Di situ digambar yang diwarnai abu-abu itu menunjukkan bahwa itu persebaran dari tularemia. Tularemia dilaporkan dari sebagian besar negara di belahan bumi utara, meskipun kejadiannya sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Di beberapa negara, daerah endemis dengan wabah pelak sering dekat dengan daerah yang bebas dari tularemia. Di daerah endemik, tularemia dapat terjadi setiap tahun dalam periode 5 tahun, tetapi mungkin juga tidak ada selama lebih dari 1 dekade. Tularemia tersebar hampir di semua bagian Amerika Utara dan di sebagian besar benua Eropa, yaitu di bekas Uni Soviet, Cina, dan Jepang. Di Amerika Serikat, penyakit ini ditemukan sepanjang tahun. Insidensi penyakit ini ditemukan lebih tinggi pada orang dewasa di musim dingin atau pada saat musim perburuan kelinci, dan pada anak-anak di musim panas, yaitu pada saat densitas vektor berupa kutu dan lalat pada kijang meningkat. Cara penularan tularemia tidak terjadi penularan tularemia tidak terjadi secara alami pada manusia dan tidak diketahui juga tidak dapat menyebar dari manusia ke manusia. Namun kasus tularemia terjadi di seluruh dunia, terutama di daerah pedesaan, karena di pedesaan banyak sekali mamalia burung, serangga, dan ikan yang terinfeksi tularensis. Cara penularan secara umum, kita bisa terkontaminasi virus tularemia melalui gigitan serangga, paparan terhadap hewan yang sakit atau mati, bakteri di udara, dan makanan atau air yang terkontaminasi. Berikut ini adalah cara penularannya. Itu bakterium dari tularensis menyebar di antara rodent dan kelinci dan juga manusia. Kemudian bisa juga melalui drinking contaminated water atau meminum air yang terkontaminasi, memakan eating undercooked rabbit meat atau memakan daging kelinci yang tidak matang, kemudian kontak with infected animals, kemudian inhaling contaminated dust atau menghirup debu yang terkontaminasi. Selanjutnya adalah gejala klinis dari tularemia. Setiap jenis tularemia ini memiliki gejala atau tandanya masing-masing.
Masa inkubasi dari tularemia ini bergantung pada virulensi daripada mikroorganisme dan tergantung pada ukuran inokulum. Biasanya berkisar antara 1-14 hari dengan rata-rata 3-5 hari. Berikut ini adalah jenis tularemia. Yang pertama adalah ulceroglandular tularemia, glandular tularemia, ocula glandular tularemia, oropharyngeal tularemia, pneumonia tularemia, dan typhoidal tularemia. Yang pertama adalah ulceroglandular tularemia. Ini adalah bentuk umum dari penyakit tularemia. Tanda dan gejalanya termasuk yaitu ulkus yang berbentuk di lokasi infeksi, pembekakan kelenjar getah bening, demam, menggigil, sakit kepala, dan kelelahan. Selanjutnya adalah glandular tularemia. Orang dengan tularemia kelenjar ini memiliki tanda-tanda dan gejala yang sama dengan tularemia ulceroglandular, yaitu tidak ada borok atau ulkus kulit. Selanjutnya adalah ocula glandular tularemia. Jenis tularemia ini mempengaruhi mata yang dapat menyebabkan sakit mata, kemerahan, pembengkakan mata, dan pengeluaran cairan atau debit. Selanjutnya adalah oropharyngeal tularemia. Tularemia ini biasanya disebabkan akibat memakan daging hewan liar yang kurang matang atau meminum air yang terkontaminasi. Oropharyngeal tularemia ini biasanya mempengaruhi saluran pencernaan. Tanda dan gejalanya adalah demam, sakit tenggorokan atau faringitis, ulkus pada mulut atau perut, muntah, dan diare. Yang selanjutnya adalah pneumonia tularemia. Jenis tularemia ini lebih umum terjadi pada orang tua dan orang dengan tularemia typhoidal yang akan dijelaskan nanti, yaitu kondisi ini menyebabkan tanda-tanda dan gejala khas pneumonia, yaitu seperti batuk, nyeri dada, dan kesulitan bernafas. Selanjutnya adalah typhoidal tularemia. Bentuk yang jarang dan serius dari penyakit tularemia typhoidal biasanya menyebabkan demam tinggi, kelelahan ekstrim, muntah dan diare, pembesaran limfa atau splenomegali, pembesaran hati atau hepatomegali, dan pneumonia. Selanjutnya adalah pencegahan dari tularemia. Pertama adalah hindari daerah yang penuh dengan kutu atau nyamuk. Yang kedua, gunakan penolak serangga atau repelen dan kenakan pakaian pelindung saat berada di luar ruangan seperti celana panjang dan kemeja lengan panjang. Kemudian selipkan kaki celana ke kaos kaki dan selipkan kemeja ke celana. Kemudian yang ketiga, periksalah seluruh tubuh Anda atau dari kepala hingga kaki dari kutu setelah berada di luar ruangan. Kemudian lepaskan kutu yang menempel dengan memegang kutu di dekat permukaan kulit dan menariknya lurus ke belakang menggunakan pincet keruncing. Selanjutnya adalah pakailah sarung tangan saat menangani misalnya menguliti bangkai hewan yang mati, terutama kelinci, tupai, dan hewan pengerat. Kemudian setelah itu cuci tangan dengan bersih setelah memegang bangkai binatang. Selanjutnya masak semua daging hewan liar seperti kelinci atau tupai sampai matang. Cuci tangan dengan seksama setelah bekerja dengan tanah, sebelum dan sesudah memegang makanan dan sebelum makan. Jangan minum, mandi, berenang, atau bekerja di daerah perairan yang tidak dirawat di mana hewan liar terinfeksi. Kasus tularemia ini dengan pneumonia harus segera dilaporkan ke Departemen Kesehatan tersebut. Selanjutnya adalah penanganan atau perawatan tularemia. Penanganan penderita, kontak, dan lingkungan sekitarnya. Yang pertama itu laporan kepada instansi kesehatan setempat. Yang kedua, isolasi. Yang ketiga, disinfeksi serentak. Kemudian yang keempat adalah investigasi kontak dan sumber infeksi. Yang selanjutnya adalah pengobatan. Pengobatan spesifik, obat pilihan adalah ceftriaxone atau gentamicin yang diberikan selama 7-14 hari, sedangkan tetracycline dan chloramphenicol bersifat bakteriostatik yang jika diberikan kurang dari 14 hari, relapse lebih sering terjadi dibandingkan pengobatan dengan menggunakan streptomycin. Namun telah ditemukan mikroorganisme virulen yang resisten terhadap streptomycin, sehingga tindakan insisi biopsi aspirasi yang dilakukan untuk mengambil sampel pada kelenjar yang terinfeksi dapat menyebabkan infeksi. Tindakan ini dapat dilindungi dengan antibiotika yang tepat. Kemudian selanjutnya adalah cara-cara penanggulangan wabah, yaitu melakukan pelacakan untuk menemukan sumber infeksi yang ada kaitannya dengan arthropoda, binatang lain yang berperan sebagai host, air, tanah, dan tanaman yang tercemar. Selanjutnya adalah penyakit pes atau PLAP. Apa itu penyakit pes?
Pes adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteria Yersinia pestis yang biasanya ditemukan pada mamali kecil dari kutu. Penyakit ini ditularkan antara hewan melalui kutu mereka dan merupakan bakteri zoonosis yang juga dapat menular dari hewan ke manusia. Manusia dapat terkontaminasi oleh gigitan kutu yang terinfeksi melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau melalui penghirupan. Plak bisa menjadi penyakit yang sangat parah pada orang, terutama dalam bentuk septimatik dan pneumonia, dengan rasio fatalitas kasus 30% sampai 100% jika tidak diobati. Meskipun PES telah bertanggung jawab atas pandemi yang tersebar luas sepanjang sejarah, yang sering disebut dengan kematian hitam atau Black Death, yang menyebabkan lebih dari 50 juta kematian di Eropa selama abad ke-14. Namun saat ini PES dapat dengan mudah diobati dengan antibiotik dan penggunaan langkah-langkah pencegahan standar. Selanjutnya adalah epidemiologi dari PES. Berikut ini adalah Global Distribution of Natural Plague. Ini diambil pada tanggal Maret 2016, di mana daerah merah merupakan daerah endemis dari plak. Penyakit PES merupakan penyakit zoonosis yang biasanya ditularkan melalui vektor, yaitu pinjol yang berada di bulu tikus. Epidemi penyakit PES di dunia mulai terjadi pada abad ke-13, yaitu sekitar tahun 1347. Kasus ini terjadi di negara Cina dan India. Sejak epidemi penyakit PES berlangsung, sudah tercatat kasus 13 juta orang meninggal. Pada abad yang sama juga terlaporkan terjadinya wabah PES di negara Mesir dan Palestina. Kasus kematian yang terlaporkan sebanyak 13.000 orang yang meninggal akibat penyakit PES. Pada tahun 1894, pandemi PES mulai menyebar ke empat benua. Penyebarannya bermulai dari daratan Cina. Selanjutnya adalah penyebaran dari plak. Wabah plak ditemukan di semua benua kecuali Oseania, tetapi kebanyakan kasus manusia sejak 1990-an telah terjadi di Afrika. Negara paling endemis dari plak ini adalah Republik Demokratik Kongo, Madagaskar, dan Peru. PES di Indonesia. Kejadian penyakit PES pertama kali di Indonesia ditemukan di Surabaya pada tahun 1910. Kemudian di tahun 1916 ditemukan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Selanjutnya penyakit PES menyebar melalui pelabuhan-pelabuhan di Cirebon pada tahun 1923 dan pelabuhan di Tegal pada tahun 1927. Sejak tahun 1910, PES pertama kali masuk ke Indonesia hingga tahun 1960 sudah tercatat korban meninggal akibat penyakit PES sebanyak 245.375 orang. Selanjutnya adalah penularan dari PES. Bakteri PES ini dapat ditularkan ke manusia dengan cara yaitu yang pertama gigitan kuku, kontak dengan cairan atau jaringan yang terkontaminasi, kemudian tetesan. Yang pertama adalah gigitan kuku. Bakteri plak paling sering ditularkan oleh gigitan kuku yang terinfeksi. Selama wabah epizootik, banyak tikus mati yang menyebabkan kutu lapar yang mencari sumber darah lain. Orang dan hewan yang mengunjungi tempat-tempat di mana hewan pengarap baru ini mati akan terinfeksi oleh gigitan kuku. Anjing dan kucing juga dapat membawa kutu yang terinfeksi wabah ke rumah. Paparan gigitan kutu ini dapat menyebabkan wabah bubonik primer atau wabah septikemia. Selanjutnya adalah kontak dengan cairan atau jaringan yang terkontaminasi. Manusia dapat terinfeksi ketika memegang cairan jaringan atau tubuh dari hewan yang terinfeksi dari plak. Misalnya seorang pemburu yang menguliti kelinci atau hewan lain yang terinfeksi tanpa menggunakan APD yang tepat dan sehingga dapat terinfeksi oleh bakteri plak. Bentuk paparan ini paling sering menyebabkan wabah PES atau wabah septikemia. Tetesan menular atau ludah. Ketika seseorang menderita pneumonia, mereka dapat batuk-batuk sebelumnya yang benar itu droplet mungkin ya. Ketika seorang menderita pneumonia, mereka dapat batuk-batuk yang mengandung bakteri PES di udara. Jika tetesan ini mengandung bakteri dihirup oleh orang lain, maka akan menyebabkan wabah pneumonik atau PES pneumonik.
Penularan tetesan ini atau droplet ini satu-satunya cara penyebaran pes di antara orang ke orang. Yes, ini ekologi dari plak. Kemudian selanjutnya adalah gejala klinis dari pes atau plak. Gejala pes ini juga tergantung dengan jenis dari plak itu sendiri, yaitu ada 3 jenis penyakit plak, yaitu yang pertama bubonic plaque, septicemic plaque, dan pneumonic plaque. Yang pertama adalah bubonic plaque, masa inkubasinya 2-7 hari. Gejalanya kelenjar getah bening yang dekat dengan tempat gigitan binatang kutu yang terinfeksi akan membekak yang berisi cairan yang disebut dengan bubo. Terasa sakit apabila ditekan dan pembekakan akan terjadi. Gejalanya mirip flu, demam, pusing, menggigil, lemah, benjolan lunak berisi cairan di tonsil atau adenoid, limpa, dan timus. Bubonic plaque ini jarang menular pada orang lain. Selanjutnya adalah septicemic plaque. Gejalanya yaitu demam, menggigil, pusing, lemah, sakit pada perut, shock, pendarahan di bawah kulit atau organ-organ tubuh lainnya, pembekuan darah pada saluran darah, tekanan darah rendah, mual muntah, organ tubuh tidak bekerja dengan baik. Untuk septicemic plaque ini tidak terdapat benjolan pada penderita. Septicemic plaque ini jarang menular pada orang lain. Namun septicemic plaque juga dapat disebabkan oleh bubonic plaque dan pneumonic plaque yang tidak diobati jika tidak diobati dengan benar. Pneumonic plaque, masa inkubasinya 1-3 hari. Gejalanya adalah pneumonia atau radang paru-paru, yaitu nafas pendek, sesak nafas, batuk, sakit pada dada. Ini adalah penyakit plak yang paling berbahaya dibandingkan jenis lainnya. Pneumonic plaque ini menular lewat udara, bisa juga merupakan infeksi sekunder akibat bubonic plaque dan septicemic plaque yang tidak diobati dengan benar. Selanjutnya adalah pencegahan pes. Pencegahan penyakit pes dapat dilakukan melalui penyuluhan dan pendidikan kesehatan kepada masyarakat dengan cara mengurangi atau mencegah terjadinya kontak dengan tikus serta pinjalnya. Cara mengurangi atau mencegah terjadinya kontak antara tikus beserta pinjalnya dengan manusia dapat dilakukan, yaitu yang pertama penempatan kandang ternak yang di luar rumah, perbaikan konstruksi rumah sehingga mengurangi kesempatan bagi tikus untuk bersarang, membuka beberapa buah genting pada siang hari atau memasang genting kaca sehingga sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah sebanyak-banyaknya, menggunakan lantai semen, menyimpan bahan makanan dan makanan jadi di tempat yang tidak mungkin dicapai atau mengundang tikus, melaporkan pada petugas puskesmas bila mana menjumpai adanya tikus mati tanpa sebab yang jelas, tinggi tempat tidur lebih dari 20 cm dari tanah. Yang selanjutnya adalah pemberantasan pes. Yang pertama adalah keharusan melaporkan terjadinya penyakit pes oleh para dokter supaya tindakan pencegahan dan pemberantasan penyakit dapat dijalankan. Keharusan ini tercantum dalam Undang-Undang Karantina dan Epidemi yaitu UU Wabah tahun 1962. Selanjutnya adalah keharusan melaporkan adanya kematian sebelum mayat dikubur. Pada mayat itu dilaporkan fungsi paru, limfa, dan pada bubo. Jika telah dinyatakan diagnosa pes adalah penderita pes paru, harus diisolasi dan dirawat di rumah sakit. Penduduk di sekitar rumah harus divaksinasi pes, rumah disemprot dengan DDT, kemudian rumah itu dibuka atapnya agar matahari dapat masuk. Selanjutnya adalah suntikan anti-pes secara umum, pembasmian pinjal tikus, pembasmian tikus dengan racun, perangkap, dan kucing, pengawasan angkutan padi, dan lain-lain, perbaikan rumah agar tikus tidak bersarang di dalam rumah, tindakan kebersihan seperti menjemur alat-alat tidur setiap minggu. Selanjutnya adalah pengobatan pes. Untuk tersangka pes atau pasien pes, yaitu bisa digunakan tetrasilin 4x250 mg yang diberikan selama 5 hari berturut-turut atau menggunakan solampenicol 4x250 mg yang diberikan selama 5 hari berturut-turut. Selanjutnya adalah untuk penderita pes menggunakan streptomycin dengan dosis 3 gram per hari selama 2 hari berturut-turut. Kemudian dosis dikurangi menjadi 2 gram per hari selama 5 hari berturut-turut setelah panas hilang. Dilanjutkan dengan pemberian tetrasilin 4-6 gram per hari selama 2 hari berturut-turut. Kemudian dosis diturunkan menjadi 2 gram per hari selama 5 hari berturut-turut. Atau menggunakan clomfenicol 6-8 gram atau per hari selama 5 hari berturut-turut yang kemudian dosis diturunkan menjadi 2 gram per hari selama 5 hari berturut-turut. Terima kasih.